Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guritno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Gumbung. Sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu waktunya, waktu Bapak sebentar untuk mengadakan sesi wawancara. Terima kasih buat waktu yang telah itu Pak. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik ini Pak Rehan. Sedang puasa Sehat. ya. Masih lancar untuk menjalani aktivitas walaupun masih kita sedang dalam proses di bulan Ramadan ini ya Pak. Iya, kegiatan lancar, pembelajaran juga lancar. Lancar, kesehatan Pak Kesehatan juga alhamdulillah baik. Gini Pak, ini ada sedikit pertanyaan ya dalam rangka saya menyelesaikan tugas ya wawancara untuk menganalisis kasus yang ada di sekolah, terutama mungkin di sekolah Pak Gurit selaku pimpinan saya sendiri. Selama ini bagaimana Pak Gurit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus-kasus yang merupakan bujukan moral dalam mengidentifikasi kami pilah-pilah mana yang termasuk bujukan moral dan mana yang tidak. Dalam ini memilah ini kami juga saya selaku kepala sekolah melibatkan guru untuk membantu saya karena ini merupakan kasus-kasus yang cukup rumit. Jadi kami tetap melibatkan guru. Nah, baru setelah itu kami refleksi dan nanti suatu saatnya akan kita ambil keputusan. Begitu, Kalian. Oke. Jadi banyak sekali mungkin ya Pak di dalam selama Pak Gurit mungkin menjadi kepala sekolah maupun mengajar atau memimpin kepala sekolah semenjak berada di SD ini mungkin banyak sekali kasus-kasus yang masuk ke ranah dilema etika maupun bujukan moral itu ya Pak. Iya, banyak sekali ya, banyak sekali. Bagaimana Pak kalau dalam menjalankan atau pengambilan keputusan dari Bapak ketika menemukan kasus-kasus tersebut atau nanti bisa disebutkan kan suatu contoh penting, contoh konkretnya. Tapi kalau secara umum juga saya juga pengen tahu bagaimana cara untuk mengambil keputusan itu Pak. Iya, dari beberapa kasus yang termasuk bujukan moral, ini sebelum saya mengambil keputusan, kami biasanya refleksi dulu, kami merenung bagaimana. Setelah itu kami mengundang rekan guru atau beberapa rekan guru saya undang, apakah ini termasuk bujukan moral dan bagaimana dalam pengambilan keputusan ini saya berdiskusi dulu dengan berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Nah setelah itu, setelah ada masukan dari guru, baru saya bisa menetapkan keputusannya seperti apa, apakah kasus yang ini bujukan moral, ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu untuk diambil keputusannya. Begitu Pak Welan. Saya pengen tahu lagi ya Pak. Tadi kan sudah berkolaborasi ya Pak, berarti ya kita mengadakan diskusi bersama teman-teman guru, terus memutuskan bersama ya biar tidak timbul mungkin nanti di kedepannya tidak timbul permasalahan baru dari keputusan yang telah dibuat itu ya Pak. Iya, betul. Ini kira-kira prosedurnya seperti apa sih Pak biar saya lebih paham alurnya itu pertama. Alur yang pertama dalam prosedur itu kami menerima biasanya katakanlah pada bujukan moral adalah dalam kegiatan ujian katakanlah semacam itu. Ada anak yang ngepet apa ya bahasa ngepet istilahnya. Karena itu ada laporan dari pengawas ujian dan sebagainya. Nah dari kegiatan ini
Yang pertama, ini kami menetapkan bahwa kasus ini adalah merupakan kasus bujukan moral. Jelas itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini bujukan moral tapi tindakan yang harus secepatnya diambil. Nah ini yang kedua, setelah menetapkan itu, kepada pengawas itu tadi saya panggil ke sini, bagaimana ini semacam itu. Terus dalam menetapkan keputusan, kami tidak bisa serampangan terus langsung katakanlah anak itu dikeluarkan atau apa, tapi tidak, kami tetap dengan hati nurani lah, dengan hati nurani. Masa paling kasus ya memang itu kasusnya cukup rumit, cukup berat, tapi apakah langsung anak dikeluarkan, kan tidak. Jadi tetap kami ini hati nurani tetap kita pertimbangkan sebagai bagaimana saya mengambil keputusan terhadap anak tersebut. Begitu, Pak. Berarti kalau boleh saya menggarisbawahi tadi, diidentifikasi dulu ya Pak, iya, kasusnya, terus mungkin diverifikasi apakah betul gitu ya Pak. Iya, apakah betul. Makanya tadi Pak Kurit bilang, panggil pengawas dulu, dilihat dulu kronologinya apakah betul ini merupakan sebuah kasus, kemudian baru menggunakan hati nurani untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tidak walaupun aturannya mungkin iya, ya, walaupun aturannya kalau sudah tindakan semacam itu, jadi kan harus diputuskan. Tapi pengepeknya itu kan mungkin tidak semuanya pada saat itu kita harus mengeluarkan anak. Tetap hati nurani sebagai bahan pertimbangan. Oke, terima kasih Pak. Berarti ini pertanyaan mungkin lanjutan saya. Menurut Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi bujukan moral maupun dilema etika, itu apa Pak yang efektif untuk mengambil keputusan? Yang paling efektif adalah kepada pendekatan yang kasus-kasus itu pada anak yang melakukan kasus-kasus apa itu tadi bujukan moral sama dilema etika. Dilema etika kan termasuk salah satunya mungkin kan kesopanan juga kan. Kesopanan termasuk. Itu kan harus pendekatan kepada siswa yang bersangkutan, siswa yang dipanggil, kita bicara dari hati ke hati, kan bisa diberi pengarahan. Iya, diberi pengarahan kepada anak tersebut. Begitu Pak. Berarti selama ini memang Pak Kru sudah benar melakukan sesuai dengan prosedur itu ya Pak. Apalagi tadi juga yang lebih menekankan ke hati nurani, bukan ke peraturannya ya Pak. Terima kasih Pak. Ini kalau memang semacam itu Pak, saya pengen tanya, apakah ada tantangan atau hambatan Pak kira-kira ketika mengambil keputusan? Hambatannya ada gitu. Iya. Hambatan pasti ada Pak. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan, malah kadang-kadang kalau pendekatan pada katakanlah pelanggar-pelanggar itu yang dilematis etika sama bujukan moral, itu kan biasanya anak takut. Kalau katakanlah kita panggil bersama-sama, katakanlah sebagai program bimbingan, program bimbingan itu biasanya anak takut, kemudian merasa salah. Jadi sebelumnya itu anak takut. Padahal kita kan untuk membimbing itu dengan prosedur-prosedur yang secara kejiwaan tidak akan menakut-nakuti anak. Tapi yang kedua kepada orang tua. Biasanya ini orang tua juga, kurang kita komunikasi, tapi orang tua malah menganggap itu, masuk anak saya melakukan itu kan begitu biasanya. Tapi hambatan-hambatan itu pada dasarnya ya merupakan tantangan, tapi bisa teratasi lah begitu. Terima kasih Pak. Berarti bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi selama proses pengambilan keputusan itu. Ini ada lagi dalam misalkan sebuah kasus yang tadi terjadi Pak, ada tidak Pak jadwal atau kira-kira waktu yang manajemen waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan? Ada proses waktunya enggak Pak?
Iya ada. Hmm. Proses waktunya biasanya kan ada runtutannya kan, katakanlah memanggil orang tua dan sebagainya itu kan ada Ya. proses waktunya, tidak pada langsung diselesaikan. Ya pada kasus-kasus tertentu memang bisa diselesaikan pada saat itu juga. Oh ya ya. Tapi pada Ya. kasus yang lain mungkin memerlukan waktu 1-2 hari kan karena ada rentetan memanggil orang tua dan sebagainya kan Ya. begitu. Karena kasus-kasus ini ya biasanya kan barangkali anak dibully atau apa, dia melakukan pelanggaran itu. Nah ini yang memerlukan waktu. Tapi ada yang hari itu juga langsung diselesaikan dan kita bisa mengambil keputusan. Ya, terima kasih Pak. Tadi juga ada identifikasi masalah itu juga ya tadi ya Pak, yang di awal tadi kan Pak Kurit juga udah bilang semacam itu ya, berarti ada prosedur waktunya. Tapi ada juga yang langsung gitu yang kira-kira memerlukan langsung. tidak memerlukan waktu lama, ya langsung diselesaikan pada waktu itu. Mungkin biar tidak terjadi peristiwa-peristiwa di lain waktu yang menambah itu ya Pak. Kira-kira selama pengambilan keputusan itu ada nggak Pak orang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak, atau mungkin juga dari sisi mana Pak yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, yang jelas pengambilan keputusan tadi dari depan saya katakan saya biasa melibatkan rekan-rekan guru. Ada beberapa orang yang bisa saya ajak bicara dari hati ke hati. Lah ini saya mengambil keputusan ini bagaimana? Jadi faktor-faktor itu. Kemudian juga dari faktor dari diri saya sendiri, dari buku-buku yang saya baca dan sebagainya. Di situ kan ada kalau keputusan ini harus diambil semacam ini juga membantu. Dari buku-buku dari buku yang literasi yang saya baca itu juga bisa. Iya dari kemudian dari sekarang kan teknologi sudah maju dari medsos dan sebagainya, kami belajar dari itu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut itu tadi bujukan moral sama dilema etika. Oke, terima kasih Pak. Ini kita sudah berada di akhir sesi ya, alhamdulillah. Mungkin Pak Kurit, saya dapat pengalaman banyak ya dari Pak Kurit tentang teori yang saya dapat, kemudian diimbaskan dengan pengalaman-pengalaman sendiri yang Pak Kurit alami itu bisa menambah wawasan dari saya sendiri Pak. Ini kita sudah dari akhir ya Pak. Kira-kira hal apa yang yang didapat dari wawancara ini Pak, wawancara dengan saya ini Pak. Kira-kira itu apa yang mau disampaikan Pak? Ya, kepada Pak Velan selaku calon guru penggerak. Ini program dari pemerintah sangat bagus. Kemudian dipelajarilah semua dari modul-modul atau dari kegiatan guru pendamping ya. Pendampingnya itu dianu. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini di buku-buku sudah ada Pak. Tapi juga pengalaman Pak Velan selaku guru itu nanti ya kolaborasikan dengan kita kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan kalau menyangkut kegiatan-kegiatan semacam itu semacam itu kita kerjasama lah. Kemudian ilmu-ilmu yang dari itu yang dipelajari dari modul nanti dimanfaatkan dalam kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada pengaruhnya dan sebagainya itu diterapkan nanti di sekolah. Itu aja pesan dari saya Pak Velan. Ya, terima kasih calon guru penggerak. Terima kasih sekali nih Pak, pesan-pesannya juga sangat memotivasi saya sendiri selaku calon guru penggerak. Oke, terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Pak Velan.